Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia yang ada di Antikong, Nunukan, Batam, Bekalis, Rote, Sumba, Sungai Penuh, dan juga Talaut. Mengenal hari ini, seperti lagu yang tadi akan kita putar, itu adalah Reality Club dengan Love Epiphany. Dan tentunya cinta itu akan diberikan oleh seorang perempuan yang tentunya bisa menjadi seorang ibu, terutama sebagai akademisi di luar sana. Di sini saya tidak sendirian. Mengenai tema kini perempuan bisa jauh lebih bebas menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam negara mimpi. Sudah banyak contoh dan kisah perempuan yang inspiratif yang memotivasi banyak perempuan lainnya untuk berdaya. Apresiasi kepada perempuan berprestasi terus diberikan agar mereka terus dapat berkarya dan menginspirasi. Seperti para perempuan akademisi ini, bersama saya, Ibu Sri Fatmawati dengan gelar SSI MSc PhD. Ibu Fatma merupakan dosen Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November, yang menjabat sebagai Presiden Organization for Women in Science for Developing World. Indonesia, kepemimpinannya menunjukkan dedikasi untuk mendorong peran perempuan dalam sains di tingkat nasional dan juga internasional. Halo Ibu Jenny, bagaimana kabarnya di sana? Baik, ini baru masih jam 4 pagi. Oh, masih jam 4 pagi ya? Saya biasa bekerja untuk Indonesia, jadi saya bisa mengatur waktu karena tidak tiap hari. Baik-baik saja, sekarang sudah musim panas, sudah 30 derajat. Terima kasih untuk undangannya. Ya, sama-sama Bu. Saya juga senang kami di sini Ibu bisa menyempatkan waktu nih untuk meluangkan waktu berinterview sedikit bersama kami. Jadi sudah terbiasa ya Bu untuk bekerja dengan orang-orang di Indonesia, terutama sekarang sedang di Prancis ya? Iya betul, saya sudah sejak dari tahun 1986 sudah di Prancis, sekolah lagi dan sehingga menjadi dosen dan sekarang menjadi consulting untuk lebih bebas bekerja dengan Indonesia. Itu jadinya di Indonesia itu karena kita juga mencintai Indonesia, karena kan di sini ada wadah maksud saya. Wadah itu kami bekerja terutama dibantu disupport oleh KJRI. Jadi pemerintah Perancis itu dibagi dua kekuasaan secara politiknya. Politik untuk luar negeri itu Perancis dibagi dua, utara dan selatan. Perancis utara itu dipegang oleh KBRI, sedangkan di selatan oleh KJRI. KJRI itu lebih mobil, maksudnya bisa kemana-mana. Jadi kami kalau ingin mengadakan acara lewat AAI, Association des Amis de l'Indonésie, artinya tuh teman-teman Indonesia, itu lebih mudah karena sulit untuk datang ke utara itu. Jadi kami dipantau dan diberi semangat oleh KJRI, KJRI yang tiap 3 tahun sekali itu konsulnya itu berganti-ganti, sehingga memungkinkan kita untuk bekerja lebih cepat, lebih dekat. Itu saja. Jadi itu juga yang menyebabkan kita ingin lewat AAI. Jadi sebetulnya saya punya misi dua, secara pribadi dan secara akademik saya memiliki jalur lain. Maksudnya sebagai dosen dan itu urusan pribadi. Kedua sebagai ambasadris dari Indonesia, kami bisa meluangkan, mengutarakan keinginan kita untuk memperkenalkan Indonesia di Prancis terutama, dan secara tidak langsungnya kami bisa berkat kebudayaan Indonesia yang kita terapkan di Prancis, artinya kita membuat acara, itu kita bisa menghasilkan uang sehingga kita bisa membantu sekalian anak-anak Indonesia yang harus dibantu. Itu saja. Oke, emang mulia sekali ya Bu di sana, bekerja di sana. Oh iya, dan bisa diceritakan sedikit Bu, apakah ada kendala ya, terutama tantangan dalam menjalani karir di luar sana, terutama sebagai salah satu pelopor perempuan di Prancis, di akademisi yang bisa menjalankan program, karena Ibu di sini kan memiliki 2 penghargaan dosen teladan dari pemerintah Prancis langsung Bu. Itu bisa diceritakan sedikit Bu kepada kami karena memang inspiratif sekali.
Ya, saya tinggal di kota kecil ya dekat Lourdes. Lourdes itu adalah kota yang diimpikan orang-orang Katolik Kristen di seluruh dunia, sehingga sebetulnya kecil tapi internasional. Jadi kedua, pada saat saya selesai sekolah, saya mengambil sekolah di S1 itu di UI, bagian teknik FTUI bidang metalurgi. Saya datang ke Perancis berkat beasiswa yang diberikan dari pemerintah Perancis di Jakarta secara pribadi, sehingga saya tidak merasa memiliki hutang untuk tidak datang, maksudnya tidak kembali. Itu penting sekali buat saya, sehingga dari situ saya bisa bekerja lebih mantap lagi dengan tujuan mencari experience. Tapi ternyata kehidupan pribadi membuat saya tidak bisa pulang langsung karena memiliki keluarga. Itu saja. Jadi sekarang mengenai bagaimana kita bisa jadi dosen, sebetulnya di Perancis itu masalah mengenai perbedaan antara laki dan perempuan sampai saat ini masih ada. Itu yang kadang-kadang kita sendiri agak kaget mendengar bahwa negara yang maju seperti Perancis itu sebetulnya mereka tradisional. Jadi contohnya yang jelas itu mungkin ini yang saya rasakan, perbedaan antara pekerja laki dan perempuan itu dalam bentuk sterilis saja berbeda. Satu ya, berbeda. Kedua, dan di sini itu wanita itu meminta hak mereka untuk bisa makan. Jadi betul disamakan. Artinya kenapa mereka, maksudnya kami wanita di Perancis itu, jadi mereka memiliki tradisi yang ingin meminta hak mereka seperti laki-laki. Itu memang itu benar-benar sangat mengejutkan ya. Sepertinya tidak mungkin. Tapi rupanya di Indonesia itu masalah antara laki dan perempuan sebagai pekerja atau sebagai murid itu suatu hal yang normal. Artinya siapa yang bisa dia yang memperoleh. Betul. Contohnya untuk masuk sekolah. Saya ini dari kecil mimpi dari umur 12 tahun menjadi metalurgi, spesial di bidang metalurgi. Jadi kalau dilihat dari cara bekerjanya dan bidang bekerjanya itu, bidang saya ada di bidang laki-laki. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena saat saya datang jadi sebagai mahasiswa, kedua setelah saya menjadi dosen, saya dipilih oleh negara Prancis untuk mengikuti ujian negara. Pada saat ujian negara saja, supaya laki-laki dan perempuan itu tidak terlihat perbedaannya, semua kandidat yang ingin masuk sekolah tinggi, laki atau perempuan, atau orang yang ingin menjadi dosen, terutama seks kita tidak boleh dicerahkan. Artinya kita tidak tahu ini di belakang kita tuh yang mengikuti ujian atau yang ingin mengikuti masuk sekolah itu laki atau perempuan. Itu sampai sekarang masih terbaca dan masih dilakukan. Mereka yang disebutnya human wanita yang ingin memiliki hukum yang sama itu masih terus dilakukan oleh para wanita itu. Itu yang saya bilang extraordinaire, karena kita tidak membayangkan ke modernnya Perancis itu mereka tetap tradisional. Sedangkan di Indonesia kita memiliki tokoh seperti Ibu Kartini. Betul. Yang sudah lebih dari 100 tahun itu meminta supaya wanita memiliki nilai. Sedangkan di Perancis kita masih mempertahankan. Jadi sampai pemerintah Perancis pun itu membuat yang disebutnya komisi yang mengatakan égalité des chances, artinya tuh persamaan laki perempuan. Contohnya mereka memberi, karena saya ada di bidang laki-laki, maksudnya tuh sekolahnya banyak sekali laki-laki dibanding perempuan. Jadi di Perancis itu masih ada perbedaan. Ini sekolah untuk laki-laki, model sekolah-sekolah insinyur itu untuk laki-laki. Jadi itu masih terdampak di sehari-hari, sehingga kalau kita lihat contohnya jumlah murid-murid mahasiswa saya laki-laki dan perempuan itu bedanya bukan main. Sehingga negara meminta supaya paling tidak 10% dari
mahasiswi itu bisa masuk ke sekolah tinggi. Jadi itu masalah juga karena pada saat kita ujian kita tuh sebetulnya tidak boleh sebab kita sebagai juri tidak bisa mengetahui ini laki apa perempuan. Jadi hanya nomor saja. Waktu saya mengikuti ujian negara pun kita hanya memiliki nomor. Sehingga pada saat kita terbuka bahwa kita terpilih itu murni, tidak terlihat itu laki atau perempuan. Itu tapi antara kenyataan dengan politik persamaan laki dan perempuan itu beda sekali. Jadi sekarang sudah sekitar lebih dari 15 tahun kita diharuskan untuk menerapkan bahwa mahasiswa wanita itu harus diterima lebih mudah ketimbang laki-laki. Itu lucu ya. Jadi sampai saat ini kita belum memperoleh persentasi yang diberi oleh pemerintah bahwa 10% itu kalau bisa di sekolah-sekolah tinggi teknik itu 10% untuk yang perempuan. Jadi memang itu diterapkan setelah itu. Jadi yang saya supaya tidak pertanyaan Anda saya bisa jawab secepat up to date yang langsung bahwa jadi ke semua tujuan untuk supaya kita menjadi the best, artinya itu kita tidak bisa harus melihat saya ingin itu, tapi kita lakukan dengan sincere, artinya dengan tanpa pikiran. Jadi kita kalau memang bekerja lebih buat saya ya bekerja bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah saya ingin mencari paling tidak untuk diri sendiri. Saya itu semacam experience yang tidak terlupakan untuk bisa pergi ke luar negeri sekolah itu sudah yang pertamanya. Setelah itu akibatnya saya diharuskan kerja dan dari pekerjaan itu rupanya tidak mudah karena pada saat saya datang itu mengatakan perempuan ada di lingkungan laki-laki itu kita harus mengambil la part des choses, artinya harus memiliki cara untuk bisa diterima oleh mereka dulu. Dan setelah kita melakukannya dengan tanpa pikiran bahwa kita ingin mencari sesuatu lagi, karena sesuatu yang dicari oleh orang-orang dimanapun juga kan pekerjaan mulia. Betul. Dan pekerjaan mulia itu kalau kita ada di pihak bahwa kita tuh pendatang itu jauh lebih sensitif dan bisa diperkirakan perjuangan kita kan akan lebih besar lagi. Sehingga itu buat saya itu tidak perlu dibikin untuk menjadi semacam saya ingin ini, saya ingin itu. Jadi secara pribadi karena saya itu cinta dengan bidang pendidikan, dari Indonesia mulai saya itu sudah jadi guru piano di Sekolah Yayasan Musik Indonesia YPM di Jakarta, sehingga saya memiliki kemampuan untuk bisa memberi pelajaran dan pelajaran yang jadinya dia menjadi dosen. Jadi sehingga pada setiap tahun sekitar bulan kemerdekaan Perancis itu kita secara tidak langsung sudah dipilih oleh tiga bidang, tiga pihak dari murid-murid, pihak dari guru-guru, dosen, kolega, dan pihak dari atasan-atasan untuk menunjukkan siapa yang bisa diajukan ke nasional, tingkat nasional, pemilihan dari dosen itu. Sehingga dengan sendirinya rupanya semua yang kita lakukan kalau kita tidak memiliki ambisi untuk memilikinya itu kita lakukan secara normal, natural. Sehingga itu saya sendiri juga sangat kaget sekali. Jadi bukan main, tahun 2012 itu saya bisa terpilih dari tingkat regional sampai nasional, dan 9 tahun kemudian saya memiliki lagi naik tingkat, contohnya namanya pertamanya itu chevalier, artinya prajurit, yang kedua itu namanya officier, artinya ketua, sehingga kami memiliki bukannya saya sombong, tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu secara tidak ada rasa lain kecuali melakukan pekerjaan kita secara natural mungkin, senatural mungkin itu, everything is possible. Itu saja. Jadi yang kita berikan itu kita berikan secara natural karena itu pekerjaan kita sebagai guru atau sebagai ibu dan sebagainya. Jadi 9 tahun kemudian
saya memperoleh lagi dengan sikap yang dengan cara yang sama. Artinya itu adalah model tradisi orang-orang di Perancis memilih mereka-mereka yang bisa dikatakan sebagai teladan. Sejak itu semuanya dengan sendirinya ada faktor dampak yang langsung di kehidupan sehari-hari, artinya di karier kami, di karier kita sebagai apalagi sebagai orang asing. Itu saya tidak menganggap itu hanya, saya bilang ini yang saya lakukan itu paling tidak untuk memberi minyak wangi ke negara saya, itu saja. Dengan rasa rendah hati saya mengatakan itu bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin. Jadi lakukan the best dengan hati yang tulus. Oke, tapi itu memang agak unik ya pengalaman Ibu. Saya juga kaget bahwa untuk bisa melakukan tes di sana murni kita harus tidak memasukkan gender, hanya nomor peserta ya, supaya betul, tidak nama pun, iya, tidak ada ke ininya. Jadinya tidak ada maksudnya ada perasaan. Jadi bukan perasaan, tapi itu adalah kejadian. Tapi ternyata itu tuh memberi dampak yang bukan main, karena seandainya kita terapkan 100%. Untuk misalnya contohnya untuk mencari murid-murid yang lebih pintar gitu ya. Kita kalau misalnya kita hanya mencari murid wanita, itu yang namanya program Perancis itu anti ya, itu anti benar. Kita tidak boleh memilih orang karena itu orang Perancis. Jadi yang disebut égalité des chances itu tidak hanya laki perempuan, tapi juga terhadap orang yang baru datang, orang yang punya nasionalitas yang berbeda. Itu boleh dibilang kalau bisa itu hanya sepertinya komputer yang memilih kami, memilih mereka, memilih calon dari mahasiswa atau calon dari orang yang ingin bekerja. Itu dilarang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kamu orang asing, itu kita bisa diseret di depan polisi. Oh, seperti itu? Ya, kita misalnya itu secara teorinya ya, tapi boleh dibilang negara Prancis itu negara human ya, human, karena di sini bantuan untuk orang yang miskin itu dibikin supaya semuanya tidak ada perbedaan. Jadi égalité des chances, égalité des chances itu memang diterapkan sehari-hari. Jadi itu yang suatu hal yang aneh di Prancis, di Eropa pun. Jadi saya boleh dibilang walaupun saya sedih harus meninggalkan, dikarenakan saya harus bekerja, bukan ingin bekerja, saya harus bekerja. Pada saat itu suami saya kehilangan pekerjaannya, jadi saya harus mengerjakan sesuatu. Waktu sekitar 33 tahun yang lalu itu saya harus ikut ujian karena harus hidup. Terupanya yang terpanggil pada saat saya ikut ujian untuk menjadi dosen tetap di Perancis. Itu saja. Oke Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih, pesan untuk para perempuan muda yang ada di Indonesia agar bisa selalu berani mencapai mimpi, terutama mengejar mimpinya ke luar negeri. Apakah Ibu ada pesan terutama sebagai seorang akademisi yang boleh ada? Ya, secara akademi itu mulailah kalau Anda ingin datang ke negara lain, kita harus memiliki satu tujuan bahwa kita itu bisa dihargai dulu oleh orang lain. Artinya memiliki, bukan kita harus sekolah tinggi, tapi kita memiliki something untuk kita dapat hidup seandainya ada apa-apa. Misalnya bisa mengatakan bahwa saya bisa masak, saya bisa berdikari, saya bisa bangun pagi untuk mencari pekerjaan, menunjukkan bahwa saya juga ingin bisa melakukan sesuatu untuk hidup tanpa dibantu orang. Jadi jangan ke negara asing hanya mencari orang yang bisa membantu Anda untuk hidup lebih enak di sini. Itu finish. Itu tidak mungkin lagi karena kehidupan semuanya menjadi sulit. Jadi masalah mengenai masalah ekonomi atau masalah sosial itu di Eropa lagi jadi trouble. Jadinya Perancis atau negara Eropa itu bukan lagi, kalau saya melihatnya itu bukan lagi surga seperti yang kita lihat 40 tahun yang lalu, karena di sini itu yang kita harus berdikari. Dengan cara berdikari kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus pulang, apakah kita harus pindah negara. Jadi
jangan ke negara asing karena ingin memperbaiki tingkat kehidupan. Kalau bisa kita ke sini dengan cinta karena kita punya niat untuk memperoleh ini dan memperoleh itu untuk mengharumkan Indonesia. Jadinya itu saja. Jadinya harus siap untuk menerima. Artinya menerima itu artinya menerima untuk ikut formasi lain untuk dapat hidup contohnya. Karena itu kesempatan yang baik. Kalau di Perancis kita bisa sekolah untuk dan negara akan membantu mereka-mereka yang ingin belajar, entah tidak hanya sekolah saja, tapi formasi untuk bisa jadi tukang daging, bisa motong ikan, semua tingkat pekerjaan yang berbeda, tidak hanya di bidang akademik, karena di bidang akademik itu sayangnya di Indonesia belum untuk semua orang, karena orang-orang yang sekolah tinggi di Indonesia itu biasanya ada dari keluarga yang cukup berada, jadi sehingga itu bukan untuk semuanya. Sedangkan di Perancis 100% negara memberi bantuan untuk semua yang ingin maju. Itu saja. Jadinya siapkan dari sekarang. Masalah yang lain mengenai bahasa itu bisa dicari atau dipelajari di negara yang akan kalian tuju akan pergi, sehingga itu bukan suatu kendala nomor satu. Kendala nomor satu itu adalah sifat dari diri kita. Kita tuh harus berdikari dan merdeka. Untuk merdeka artinya bisa bilang ya atau tidak. Kalau tidak, Anda akan mengalami masalah. Oke, terima kasih banyak Ibu Jenny atas cerita dan juga pelajaran yang bisa diberikan kepada para pendengar, terutama para pemudi dari Indonesia yang ingin mencari ilmu di luar sana. Dan terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia yang sudah meluangkan waktu Anda untuk bisa mengikuti interview spesial dengan saya Ray dan juga Ibu Jenny sebagai akademisi di Perancis sana. Dan Voice of Indonesia.